Martial Peak 3204. Fan Wu menurunkan posisinya, ingin berteman dengan Yang Kai, jadi Yang Kai secara alami tidak menolak. Suasana dipenuhi dengan tawa, tuan rumah dan tamu semua menikmati diri mereka sendiri, dan setelah 3 putaran minum, Fan Wu bertanya, bolehkah saya bertanya mengapa saudara yang datang ke tanah liar kuno? Hanya lewat, jawab Yang Kai santai. Lewat, haha, Fan Wu terkekeh ringan, jelas tidak mempercayai omong kosong ini. Menurut informasi yang diperolehnya, Yang Kai telah mendirikan istana surga tinggi di domain utara, tetapi tempat ini adalah domain timur, dan itu adalah tanah kuno liar yang terpencil. Tidak peduli berapa banyak dia lewat, tidak mungkin dia lewat di sini. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Yang Kai mengatakan yang sebenarnya. Datang dari lapangan bintang Hang Luo, Yang Kai benar-benar kebetulan datang ke sini. Karena dia datang ke sini, dia mungkin juga mendirikan formasi hukum luar angkasa lain di tanah kuno liar. Baginya, itu hanya masalah kenyamanan. Namun, ketika Fan Wu mendengar ini, dia tidak dapat menahan perasaan bahwa bocah kecil ini memiliki beberapa motif tersembunyi dan mungkin berencana untuk merekrut Raja Monster dari tanah kuno liar, jadi dia menjadi lebih waspada. Jika Yang Kai berkeliaran di tanah kuno yang liar dan melambaikan tangannya, bahkan 29 Raja Monster akan mengikutinya. Bagaimana mungkin Fan Wu membiarkan hal seperti itu terjadi di bawah hidungnya? Apakah Brother Fan punya semacam saran untukku? Yang Kai meliriknya dan merasa bahwa masalah hari ini agak aneh. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan, mengapa kamu tidak berbicara terus terang? Tidak ada gunanya bertele-tele. 3 yang mulia mengutuk dalam hati mereka sementara Luan Feng tidak bisa menahan untuk tidak memutar matanya. Jika ada orang lain yang mengatakan ini, mereka bertiga pasti sudah menjadi bermusuhan. Terlepas dari apakah mereka benar-benar memiliki niat seperti itu atau tidak, selama ada sesuatu yang mencurigakan tentang mereka, mereka akan segera membunuh mereka untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Namun, Fan Wu yakin bahwa masa depan Yang Kai tidak terbatas, dan kemungkinan besar kekuatannya akan naik ke tingkat yang sama dengan mereka cepat atau lambat. Dengan dukungan keturunan Heaven Punishment, bagaimana dia bisa berani dengan mudah menyinggung perasaannya? Terkekeh, Fan Wu berkata, saya mendengar bahwa saudara yang mendirikan sekte di wilayah utara. Kami bertiga telah tinggal di tanah kuno liar untuk waktu yang lama dan belum bisa datang ke sini untuk mengucapkan selamat, jadi saya benar-benar minta maaf. Petik 2. Yang Kai melambaikan tangannya dan berkata, Kakak Fan terlalu serius. Saya hanya membuat keributan kecil, bagaimana saya bisa membandingkan kamu bertiga yang hidup bebas di tanah kuno yang liar ini? Kata-kata ini adalah kebenaran. Meskipun tanah liar kuno sedikit lebih berbahaya dan dipenuhi dengan kekuatan dunia primordial, sehingga mustahil bagi orang biasa untuk menahannya, tempat ini adalah harta karun alami. Ada semua jenis bunga roh dan rumput roh, serta banyak biji kristal sosfena bumi. 3 yang mulia menempati tempat tinggal surgawi yang sangat baik di dunia, dengan lusinan Raja Monster di bawah komando mereka, membuat Yang Kai sangat iri. Jika istana surga tinggi dapat didirikan di sini, dalam waktu kurang dari 100 tahun, itu pasti akan menjadi salah satu sekte teratas di seluruh batas bintang. Namun, ketika kata-kata ini sampai ke telinga Fan Wu dan 2 lainnya, mereka tidak bisa menahan perasaan seperti ada lebih banyak kata-kata orang ini daripada yang terlihat. Apa? Tidak hanya orang ini menyukai Raja Monster mereka, tetapi dia juga menyukai wilayah mereka. Mungkinkah orang ini ingin merebut wilayah mereka? Ini terlalu banyak. Wajah 3 yang mulia yang pertama kali mengarahkan pandangan mereka pada Yang Kai menjadi agak jelek, tidak lagi repot-repot bertele-tele dengannya. Fan Wu mengeluarkan beberapa cincin luar angkasa dan meletakkannya di atas meja kayu, dengan lembut mendorongnya ke arah Yang Kai dengan senyum di wajahnya. Yang Kai memandang cincin luar angkasa dan kemudian pada 3 yang mulia, berkedip dan bertanya, apa maksudmu? Fan Wu tersenyum sedikit dan berkata, istana surga tinggi Brother yang baru saja didirikan, jadi saya khawatir itu akan membutuhkan banyak sumber daya keuangan. Kami bertiga tidak akan dapat membantu banyak, tetapi setidaknya tanah kuno liar masih memiliki beberapa hasil, jadi kami ingin meminta Brother yang untuk menerima hadiah kecil ini sebagai tanda dukungan kami. Petik 2. Apa yang sedang terjadi? Yang Kai tercengang. Tidak dapat disangkal bahwa ketika dia meminta Komandan Monster bertanduk kembar untuk menyampaikan pesan kepada Luan Feng kemarin, dia memang telah memutuskan untuk memeras sejumlah uang darinya. Dia sudah memikirkan cara untuk mengatakan bahwa formasi hukum luar angkasa telah menghabiskan banyak kekayaan dan usaha untuknya. Karena telah dihancurkan oleh Luan Feng, dia harus membayar sejumlah kompensasi. Jika Luan Feng menolak, dia akan menolak untuk pergi dan pasti akan meminta beberapa keuntungan. 2 dari formasi ruang angkasa yang dia dirikan telah dihancurkan, 1 oleh Luan Feng dan yang lainnya oleh Kaisar Agung Darah Besi. Dia tidak berani menimbulkan masalah bagi Kaisar Agung Darah Besi, jika dia bertemu dengannya, dia harus melarikan diri. Namun, masalah ini hanya ditujukan pada Luan Feng dan tidak ada hubungannya dengan Fan Wu dan Chang Guo. Terlebih lagi,
Dia dan Luan Feng bukanlah musuh, dan dia bahkan pernah meminjam pengaruh Luan Feng di masa lalu, jadi dia secara alami tidak akan bertindak terlalu jauh. Selama Luan Feng memberinya kompensasi, masalah ini akan diselesaikan. Dia bukan orang yang tidak masuk akal. Tanpa diduga, bahkan sebelum dia sempat memeras mereka, mereka datang kepadanya atas kemauan mereka sendiri, bukan hanya satu, tetapi 3. Betapa anehnya, bagaimana mungkin ada seseorang di dunia ini yang dengan sukarela mengirim dirinya untuk dirobohkan. Dengan 9 cincin luar angkasa di depannya, Yang Kai bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa cincin luar angkasa ini telah didistribusikan oleh Fan Wu dan 2 lainnya, jadi masing-masing dari mereka pasti akan memberikan 3. Mungkinkah ada semacam trik? Yang Kai merasa bahwa acara hari ini agak aneh. Fan Wu dan yang lainnya tampaknya terlalu antusias hari ini, sedemikian rupa sehingga dia tidak tahan. Namun, bahkan jika ini adalah jebakan, Yang Kai tidak malu-malu sehingga dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyelidiki cincin luar angkasa. Mengulurkan tangannya, Yang Kai mengambil Space Ring dan menyapunya dengan Divine Sense-nya. Keningnya berkerut dan matanya melebar. Begitu banyak sos kristal. Tidak ada cara untuk menghitungnya dengan hati-hati, tetapi kristal sos di dalam cincin ini semuanya kelas menengah ke atas, serta cukup banyak kristal sos bermutu tinggi. Perkiraan kasar tidak kurang dari 100 juta kristal asal bermutu tinggi. 100 juta kristal sos tingkat tinggi adalah jumlah yang sangat besar, dan jika dikonversi menjadi kristal sos tingkat menengah, itu akan menjadi 10 miliar, sedangkan kristal sos tingkat rendah adalah 1 triliun. Membersihkan tenggorokannya, Yang Kai diam-diam mengambil Space Ring lain dan memeriksanya. Bunga dan tumbuhan roh yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan matanya, masing-masing sangat tua. Cincin luar angkasa ketiga berisi biji langka, sumber kristal, herbal, biji, serta monster Biscores. 3 yang pertama pada dasarnya tidak berguna untuk monster race, belum lagi sumber kristal dan biji. Budidaya monster race tidak bergantung pada kristal sos, melainkan pada menyerap esensi matahari dan bulan, mengandalkan akumulasi mereka selama bertahun-tahun. Meskipun ramuannya agak berguna, tidak ada seorang pun di tanah kuno liar yang tahu cara memurnikan pil, jadi monster race hanya mengambilnya dan menelannya utuh, tidak dapat menunjukkan banyak khasiat obatnya. Di sisi lain, inti monster beast sangat berguna bagi mereka. Menelan inti monster beast akan memungkinkan kekuatan mereka meningkat dengan cepat. Namun, terakhir kali Yang Kai datang ke Wild Ancient Land, dia telah merampok banyak monster Biscores. Kali ini, Fan Wu dan yang lainnya tidak bisa mengumpulkan cukup banyak, jadi mereka menggantinya dengan biji langka. 3 cincin luar angkasa dibagi menjadi 3 kategori, dan 9 cincin luar angkasa semuanya sama. Terakhir kali Yang Kai meninggalkan tanah kuno liar, dia telah mengambil cukup banyak harta, hampir 3 kali lipat dari 9 cincin luar angkasa, tetapi waktu itu berbeda. Kedua belah pihak telah berselisih satu sama lain dan bertempur dalam pertempuran yang hebat. Kemudian, garis keturunan-keturunan hukuman surga telah terbangun dan ketiga yang mulia menjadi panik, jadi tentu saja mereka telah membayar harga yang mahal untuk menenangkan kemarahan Yang Kai. Kali ini, mereka hanya ingin segera mengirim Yang Kai pergi. Hal-hal ini sudah sangat berharga. Apa yang dia kurang, hanya hal-hal yang dia butuhkan. Masih ada lebih dari 100.000 orang yang menunggu untuk diselesaikan di batas kecil yang misterius. Begitu mereka ditempatkan di Istana Surga Tinggi, mereka akan memiliki permintaan besar akan sumber daya, terutama kristal sos. Kultivator mana yang tidak membutuhkannya untuk berkultivasi? Ada juga pil. Di benua Tongsuan, demi Xianing-Chang, dia telah menggunakan hampir semua kristal sos di cincin luar angkasa untuk mengatur 108 formasi roh surgawi yang mendalam, jadi dia sangat membutuhkan kristal sos dalam jumlah besar. Meskipun Hua Qingxi masih memiliki kristal sos di sisinya dan rute perdagangan antara Istana Surga Tinggi dan Domain Selatan seharusnya sudah ditetapkan, dalam jangka panjang, siapa yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak kristal sos. Dengan kekayaan ini, setidaknya, para murid Istana Surga Tinggi tidak perlu terlalu khawatir tentang kultivasi mereka. Untuk saya, Yang Kai diam-diam menelan ludahnya. Bukannya dia belum pernah melihat dunia luar sebelumnya, tetapi tindakan 3 yang mulia memberikan arang di cuaca bersalju benar-benar membingungkan. Fan Wu tertawa terbahak-bahak, karena kita telah mengambilnya, saudara yang tidak mungkin meminta kita untuk mengambilnya kembali, kan? Itu akan terlalu berlebihan. Itu benar, Yang, adik Yang, jangan bilang kau tidak akan memberiku wajah kecil ini, Canggu juga menimpali. Kenapa dia merasa nada suara adik Yang begitu canggung? Adik Yang, jangan menolak, Luan Feng tersenyum. Karena itu masalahnya, Yang Kai tersenyum seperti bunga yang mekar, berpura-pura menyendiri saat dia dengan cepat menyingkirkan 9 cincin luar angkasa dan berkata, anak itu tidak akan menolak, hahaha. Terlepas dari apa yang mereka rencanakan, Yang Kai memutuskan untuk mengambil keuntungan terlebih dahulu. Ini jauh lebih menguntungkan daripada yang dia duga. Namun, mengingat betapa kayanya tanah kuno itu, bukankah seharusnya dia memanfaatkannya sepenuhnya?
Jika mereka dapat menggunakan tanah kuno ini sebagai taman belakang istana surga tinggi, kekhawatiran apa yang akan dimiliki murid masa depan mereka tentang berkultivasi? Jika mereka kekurangan kristal sos, mereka bisa langsung datang ke sini untuk menambang. Jika mereka kekurangan pil, mereka bisa menemukan ramuan untuk disuling, mereka bisa mandiri sepenuhnya. Jika itu masalahnya, akan sulit bagi istana surga tinggi untuk tidak bangkit. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan dia berkata, terima kasih telah memikirkan saya dengan sangat baik. Adik laki-laki ini bersedia menjadi kakak dan adik yang disumpah. Saya tidak ingin dilahirkan pada hari, bulan, atau tahun yang sama, tetapi saya berharap untuk berbagi keberuntungan dan kemalangan bersama. Bagaimana menurut kamu? Memang benar bahwa mereka berbagi keberuntungan dan kemalangan bersama, tetapi jika ketiga Roh Kudus tidak bisa mengatasinya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Perubahan topik ini terlalu cepat dan pikirannya terlalu gelisah. Luan Feng tidak bisa menahan tangisnya saat dia menutupi bibir merahnya dengan tangannya. Fan Wu dan Chang Guo juga mengerutkan kening. Muna, yang telah duduk di bahu Elder selama ini, tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Yang Kai dengan penuh minat, bertanya-tanya apakah anak ini benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura bodoh. Meskipun pikiran Fan Wu tajam, dia tidak tahu harus berkata apa saat ini, merasakan perasaan tidak berdaya. Bocah kecil ini benar-benar tidak tahu malu, berani menyombongkan diri tanpa malu-malu tentang menjadi saudara dan saudari yang disumpah dengan tiga Roh Kudus. Dia tidak menyangkal bahwa Yang Kai memiliki potensi besar, dan mungkin pencapaiannya di masa depan akan lebih tinggi darinya, tetapi itu hanya di masa depan. Siapa yang tahu jika dia bisa bertahan sampai saat itu? Seorang jenius yang mati muda tidak memiliki nilai untuk berteman.